Selamat datang kembali di kanal Sejarah Otomotif. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Tepatnya ke Paris pada tahun ke-1951. Bayangkan, sebuah kota yang sedang bangkit dari puing-puing Perang Dunia Kedua. Ini adalah masa pemulihan, masa optimisme, tapi juga masa krisis baru, krisis ruang. Ketika populasi mobil mulai meningkat kembali, jalanan sempit di ibu kota Prancis yang historis ini seketika berubah menjadi mimpi buruk parkir. Setiap senti ruang menjadi sangat berharga. Nah, di tengah kekacauan inilah muncullah sebuah solusi yang jenius, mungil, dan benar-benar tidak terduga yang disebut Revolna. Revolna bukanlah sekadar mobil. Ia adalah sebuah pernyataan, sebuah filosofi tentang bagaimana seharusnya transportasi perkotaan berfungsi. Di balik desainnya yang sangat kompak, ada seorang inovator brilian bernama Robert Hanoyer. Hanoyer, seorang insinyur yang memahami betul denyut nadi kotanya, merancang Revolna sebagai jawaban langsung terhadap masalah yang paling mendesak saat itu. Kurangnya tempat parkir yang memadai, ia melihat masalahnya bukan pada jumlah mobil, tapi pada bagaimana mobil-mobil itu menggunakan ruang. Nama Revolna sendiri diperkirakan merupakan anagram dari nama belakang penciptanya, Hanoyer. Pemilihan nama ini mungkin bukan kebetulan. Kata ini terdengar seperti revolusioner. Dan memang, mobil ini benar-benar revolusioner pada masanya. Ia lahir di era yang tepat, di tengah fenomena yang kita kenal sebagai Astoris Microcar Boom, Astoris, pada awal tahun 1950-an. Eropa menyaksikan lonjakan kendaraan super kecil. Mobil-mobil seperti BMW Isetta yang ikonik atau Messerschmitt Car 200 yang mirip kokpit pesawat menjadi simbol dari gerakan ini. Mereka menawarkan mobilitas yang terjangkau bagi masyarakat yang baru pulih dari perang. Namun, di antara para raksasa mungil ini, Revolna menonjol dengan cara yang sangat unik. Fokus utama Robert Hanoyer bukan hanya membuat mobil yang kecil dan hemat bahan bakar seperti yang lain. Tujuannya jauh lebih ambisius. Ia ingin menciptakan mobil yang secara mekanis dapat mengatasi batasan fisik kota itu sendiri. Ia tidak hanya ingin mobilnya muat di jalan sempit, ia ingin mobilnya menaklukkan ruang parkir yang mustahil. Jadi, apa sebenarnya rahasia Revolna? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Rahasianya terletak pada kemampuan bermanuvernya yang luar biasa. Sesuatu yang terdengar seperti fiksi ilmiah pada saat itu. Mobil ini dirancang untuk dapat melakukan gerakan yang mustahil bagi kendaraan konvensional. Coba bayangkan sebuah mobil yang bisa berputar hampir pada porosnya sendiri, seperti penari balet di atas panggung. Kemampuan ini memungkinkan pengemudi untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Menggeser posisi mobil secara horizontal, atau yang paling penting dan menjadi fitur andalannya, parkir tegak lurus langsung dari jalan. Coba kita visualisasikan, Anda sedang menyetir di jalanan Paris yang padat. Di antara dua mobil yang terparkir paralel, ada sebuah celah sempit. Mungkin hanya cukup untuk setengah mobil biasa. Dengan mobil lain, Anda pasti akan melewatinya begitu saja. Tapi dengan Revolna, celah itu adalah undangan. Anda tinggal berhenti di sampingnya. Lalu dengan mekanisme ajaibnya, mobil ini akan bergeser menyamping, masuk dengan mulus ke dalam ruang sempit itu, tegak lurus dengan trotoar. Dalam demonstrasi publiknya di Paris, pemandangan Revolna yang dengan mudah menyelipkan dirinya ke ruang parkir yang mustahil pasti telah menarik perhatian besar. Orang-orang pasti berhenti dan menatap dengan takjub. Ini bukan sekadar trik, ini adalah solusi nyata. Mobil ini mewujudkan harapan akan masa depan yang lebih efisien dan terorganisir di tengah hiruk-pikuk kota pasca perang. Kejeniusan desain Hanoyer tidak berhenti di situ. Untuk mencapai kemampuan manuver yang luar biasa ini, Revolna memiliki sistem kemudi yang sangat inovatif. Roda-rodanya dapat berbelok dengan sudut yang ekstrem, memungkinkannya untuk melakukan putaran yang sangat tajam. Beberapa sumber bahkan menyebutkan adanya mekanisme roda tambahan atau sistem penggerak yang rumit yang membantunya bergeser ke samping. Meskipun detail teknisnya kini agak sulit ditemukan. Selain itu, ukurannya yang sangat kecil, dengan panjang hanya sekitar 2,5 meter, membuatnya menjadi salah satu kendaraan terkecil di jalanan. Bodinya yang sederhana, hampir seperti kotak, memaksimalkan ruang interior
Meskipun ukurannya mungil, semuanya dirancang dengan satu tujuan, efisiensi ruang maksimal. Ia adalah perwujudan nyata dari prinsip bentuk mengikuti fungsi. Namun, seperti banyak inovasi radikal lainnya, kisah Revolna tidak berakhir dengan kesuksesan komersial yang gemilang. Meskipun konsepnya brilian dan sangat relevan, Revolna tidak pernah mencapai tingkat produksi massal seperti pesaingnya yang lebih terkenal. Misalnya, Isetta. Ada beberapa kemungkinan alasan di balik ini. Pertama, kompleksitas mekanisnya mungkin membuat biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan microker lain yang lebih sederhana. Di era di mana keterjangkauan adalah segalanya, harga bisa menjadi penentu utama. Kedua, mungkin saja publik pada saat itu belum sepenuhnya siap untuk menerima solusi yang begitu radikal. Mobil yang bisa bergerak menyamping mungkin terasa terlalu aneh atau tidak dapat diandalkan bagi sebagian orang. Ketiga, persaingan di pasar microker sangatlah ketat. Produsen besar dengan jaringan distribusi dan pemasaran yang lebih kuat tentu memiliki keunggulan. Revolna, sebagai produk dari seorang insinyur independen, mungkin kesulitan untuk bersaing dalam skala besar. Akhirnya, seiring dengan membaiknya ekonomi Eropa, selera konsumen pun mulai bergeser ke arah mobil yang lebih besar, lebih nyaman, dan lebih konvensional. Era microker pun perlahan memudar. Meskipun Revolna tidak pernah memenuhi jalanan Paris atau kota-kota lain di dunia, warisannya tetap hidup. Kehadirannya di tahun 1951 membuktikan sebuah konsep yang kuat dan relevan hingga hari ini, bahwa krisis ruang membutuhkan solusi yang cerdas, bukan hanya yang besar. Revolna adalah sebuah monumen kecil bagi kecerdasan rekayasa Robert Hanoyer dan sebuah tonggak sejarah yang menarik dalam evolusi desain transportasi perkotaan. Kisah Revolna mengajarkan kita bahwa inovasi tidak selalu tentang menciptakan sesuatu yang lebih besar atau lebih cepat. Terkadang, inovasi terbaik datang dari melihat masalah yang ada dari sudut pandang yang sama sekali baru dan berani menawarkan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mobil ini adalah pengingat bahwa terkadang solusi terbesar datang dalam paket yang paling kecil. Saat ini, ketika kota-kota di seluruh dunia kembali menghadapi masalah kemacetan dan keterbatasan ruang parkir yang lebih parah dari sebelumnya, ide di balik Revolna terasa lebih relevan dari kapanpun. Mungkin sudah saatnya kita melihat kembali ke masa lalu, pada ide-ide berani seperti Revolna untuk menemukan inspirasi bagi masa depan transportasi perkotaan kita. Terima kasih telah menonton episode Sejarah Otomotif kali ini. Jika Anda menyukai cerita-cerita unik seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya.